Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Aziza. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang 5 tenses. Yang pertama ialah simple present. Simple present ialah tenses yang pertama kali dipelajari di grammar. Function simple present atau fungsi simple present yaitu general truth. General truth ini untuk menjelaskan fakta-fakta atau keadaan sesuai umumnya gitu ya. Yang kedua, habitual action. Habitual action ini untuk menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari atau kebiasaan kita seperti bermain, belajar, makan, tidur atau yang kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan from atau bentuk dari simple present-nya atau bagaimana rumus dari simple present tersebut. Rumus dari simple present tersebut cukup mudah teman-teman, yaitu kita butuh subjek ditambah verb 1. Verb 1 ini akan ditambahkan dengan s atau is ditambah objek. Subjek apa aja sih? Subjek yaitu teman-teman I itu saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it itu kata benda atau yang bisa dengan digunakan kata tunggal gitu ya. Gimana cara membuat simple present dengan kalimat positif? Caranya subjek ditambah verb 1 ditambah yes atau is ditambah objek. Contohnya kayak gimana? Yang pertama, you play gadget. Itu contoh kalimat positif dalam simple present. Yang kedua, she ditambah do not ditambah atau doesn't ditambah verb 1 ditambah objek. Dalam negatif, kalimat negatif ini tidak memerlukan s atau is. Contohnya cara rumusnya membuat kalimat tanya, yaitu she do not atau she does not dipindahkan ke depan. Caranya teman-teman, lalu diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 1, diikuti dengan objek. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh kalimat dari simple present. Bagaimana cara membuat simple present? Tadi Aziza udah jelaskan cara membuat simple present tersendiri, yaitu dengan rumus subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is ditambah objek. Gimana kalau ini kalimatnya positif? Contohnya gini, you plays gadget, gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Yang kedua, gimana kalau kalimatnya negatif? Kalau kalimatnya negatif, he doesn't bring the books. Doesn't ini dari kata does not, disingkat jadi doesn't ya. Yang ketiga, gimana kalau membuat kalimat tanya? Do you know him? Apakah kamu mengenali dia? Gitu ya teman-teman. Yang kedua, yang selanjutnya ini, yang keempat, kita contohnya ada ini. She watches a movie. She watches a movie. Nah, selanjutnya ini ada untuk she, he, it ini ditambahkan dengan is. Lalu I, you, we, they ditambahkan dengan s. Semoga teman-teman bisa. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang present continuous tense. Apa sih fungsi dari present continuous tense ini? Fungsinya ialah in progress at the moment of speaking, yaitu tentang ini kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu juga atau yang akan direncanakan. Nah, gimana cara membuat kalimat present continuous tense ini? Rumusnya cukup mudah teman-teman, yaitu kita butuh subjek ditambah to be ditambah verb in.
Gimana sih to be itu ada apa aja? To be itu ada am, ada are, ada is. Nah, di sini Aziza akan menjelaskan pembagian to be-nya. To be I akan dipakai oleh am atau I'm not dalam kalimat negatif. Nah, selanjutnya you, we, they akan memakai to be are dalam kalimat positif dan to be are not dalam kalimat negatif. Selanjutnya, subjek she, he, it akan memakai to be is dalam kalimat positif dan is not dalam kalimat negatif. Dalam kalimat present continuous tense, kita juga membutuhkan time signal. Time signal ini contohnya yaitu now, this morning, this afternoon, this night, atau tonight. Nah, Jija akan memberikan contohnya. Di sini ada kata sleeping. Sleeping ini kata dasarnya yaitu sleep ditambahkan dengan ing jadi sleeping. Gitu ya teman-teman. Atau kita juga punya kata dansa. Dansa itu bahasa Inggrisnya apa? Dance ditambahkan dengan ing jadi dancing. Kita sing, menyanyi ditambahkan dengan verb ing jadi singing gitu ya. Semoga teman-teman memahami. Selanjutnya ini kita akan membuat kalimatnya. I am sleeping. I am sleeping tonight. Saya sedang tidur malam hari gitu. Atau I'm not sleeping tonight. Saya tidak sedang tidur malam hari. Itu teman-teman contohnya. You are sleeping. We are sleeping. They are sleeping. She is sleeping. He is sleeping. He is sleeping. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba membuat kalimat present continuous tense ini ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh kalimat present continuous tense. Contohnya, Jija sudah membuat 4 contoh kalimatnya. Yang pertama, they are playing football this afternoon. They sebagai subjek, are sebagai to be, playing sebagai verb in. Playing ini verb sebenarnya kata kerjanya play ditambah in jadi playing. Football sebagai objeknya, this afternoon sebagai time signalnya. Begitu ya teman-teman. Yang kedua, my friend is driving a motorcycle to Bundaran HI right now. My friend sebagai subjek, is sebagai to be, driving sebagai verb in sebagai kata kerjanya, a motorcycle to Bundaran HI sebagai objek dan keterangan, right now sebagai time signalnya, keterangan waktunya ya maksudnya. Yang ketiga, kita akan membuat kalimat tanya. Kalimat tanya dalam present continuous tense ini to be-nya dibuat ke depan, ditambah subjek, ditambah kata kerja, dan ing dalam bentuk ing kata kerjanya, ditambah time signalnya. Contohnya gini, are you studying now? Are you studying now? Apakah kamu sudah belajar sekarang? Are sebagai to be, you sebagai subjek, studying sebagai kata kerja, now sebagai time signal. Gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, my mother is not cooking capcay. Ini itu kalimat negatif dari present continuous tense. Gimana sih membuat kalimat negatifnya? Seperti yang tadi Jija sudah jelaskan teman-teman, cara membuat kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah to be, ditambah not, ditambah
kata kerja ditambah objek. My mother sebagai subjek, is sebagai to be, not itu bentuk yang negatif. Cooking sebagai kata kerja. Kata kerja sebenarnya yaitu cook, ditambahkan dengan ing jadi cooking, memasak ya. Capcay sebagai objek. Nah, semoga penjelasan yang sudah dijelaskan tentang present continuous tense teman-teman memahaminya. Selanjutnya kita akan ke kalimat yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang present perfect tense. Apa sih fungsi dari present perfect tense ini? Fungsinya ialah untuk menjelaskan aktivitas sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak jelas. Ada lagi maksudnya untuk menunjukkan kejadian yang berulang dari masa lampau sampai sekarang. Nah, gimana sih cara membuat kalimat present perfect tense ini atau bentuknya atau rumusnya? Nah, yaitu dengan cara subjek ditambah has atau have ditambah verb 3 ditambah dengan objek. Dalam subjeknya, untuk have dan has-nya, dia akan menjelaskan. I every day menggunakan have dalam kalimat positif. Dalam kalimat negatif, I every day menggunakan have not ditambahkan dengan not ya teman-teman. Selanjutnya dalam subjek she, he, it, kita menggunakan has dalam kalimat positif, has not dalam kalimat negatif. Lalu bagaimana dengan cara membuat kalimat tanya? Dengan cara membuat kalimat tanya ini dengan cara has atau have-nya ini dipindahkan ke depan teman-teman, lalu ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb 3, ditambahkan dengan objek. Selanjutnya kita akan membuat contoh kalimat dari present perfect tense-nya ya. Nah, selanjutnya dia akan menjelaskan contoh kalimat dari present perfect tense. Dia sudah membuat 5 contoh kalimat present perfect tense ini ya teman-teman. Yang pertama contohnya, I have already eaten 2 minutes ago. Gunanya already ini untuk menjelaskan bahwa saya ini sudah makan. Ini itu artinya I have already eaten 2 minutes ago, artinya saya sudah makan 2 menit yang lalu gitu. Yang kedua, Indonesia has many culture. Ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan membuat contoh kalimat negatifnya. Kalau dari 2 contoh pertama, ini itu kalimat positifnya. Kita yang contoh yang pertama dan kedua menggunakan subjeknya I dan Indonesia. Lalu ininya menggunakan have dan has. Ya teman-teman. Yang ketiga ini kita akan membuat kalimat negatif. Contoh kalimat negatif maksudnya gimana sih contohnya? She has not got permission from her mother. Dia tidak mendapatkan izin dari ibunya. Has not ini untuk kalimat negatif. She ini dari subjek. Got ini dari verb 3. Permission ini, permission from her mother sebagai objek. Ya teman-teman. Lalu gimana untuk kalimat tanya? Kalimat tanya seperti yang tadi Jijah telah jelaskan ya teman-teman. Aduh, maaf ya. Si has atau have-nya ini dimajukan ke depan, lalu ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb 3, ditambahkan dengan objek. Jadi gini, has she eaten rice? Has she eaten rice?
gitu ya. Has ini yang tadi kita kedepankan, yang bagian untuk si present perfect-nya. Si ini sebagai subjek, isn't sebagai verb 3. Rice ini atau nasi dalam bahasa Indonesianya sebagai objek. Selanjutnya, yang contoh yang kelima, kita buat kalimat negatifnya. Gimana contoh buat kalimat negatifnya? Kita menggunakan, kalau yang tadi contoh yang ketiga menggunakan has. Contoh yang kelima ini menggunakan have ya. Jadi gini contohnya yang telah Jiza buat ya. They have not come here yet. They ini sebagai apa teman-teman? Ya, sebagai subjek. Have not untuk kalimat negatif. Come sebagai verb 3. Yet untuk time signal. Seperti yang tadi jelaskan. Already juga termasuk dalam time signal ya teman-teman. Semoga teman-teman memahami apa yang telah dijelaskan. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang simple past tense. Nah, apa sih fungsi dari simple past tense ini untuk kita? Simple past tense ini fungsinya untuk menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi aktivitasnya atau situasinya ini sudah terjadi. Beda ya dengan yang tadi ketiga yang present perfect tense ya. Nah, gimana sih cara membuat kalimat simple past tense? Rumus dasarnya itu yaitu subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Nah, dalam simple past tense juga kita membutuhkan time signal. Apa sih? Apa aja maksudnya yang dibutuhkan dalam time signal ini? Yang dibutuhkannya yaitu yesterday, last night, ago, dan lainnya ya. Itu contoh-contoh dari time signal yang kita akan pakai dalam contoh membuat kalimatnya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat kalimat positif dalam simple past tense? Rumusnya. Nah, Jiza akan memberikan rumusnya. Rumusnya subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Lalu, bagaimana untuk kalimat negatif? Untuk kalimat negatif, kita akan menggunakan verb 1. Ya, teman-teman, ingat ya, akan menggunakan verb 1. Dan kalimat tanya pun kita akan menggunakan verb 1, bukan verb 2, ingat ya. Dalam kalimat negatif, kita akan membuatnya rumusnya yaitu subjek ditambah dengan did not atau didn't, kita singkatnya ya nanti ya. Ditambah verb 1 ditambah objek. Ya, teman-teman paham ya? Selanjutnya yaitu untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya seperti yang tadi jelaskan, kita akan menggunakan verb 1 ya, verb 1 ya, teman-teman. Untuk menggunakan kalimat tanya, si didn't-nya kita pindahkan ke depan. Ya, seperti yang tadi kalimat-kalimat yang tadi kalimat tanya ya. Ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb 1, ditambahkan dengan objek. Ya, begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat contohnya atau kita akan memberikan contoh kalimat-kalimat simple past tense kepada teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Oke teman-teman, selanjutnya juga telah membuat 4 contoh kalimat simple past tense. Simple past tense itu kalimat yang sudah terjadi di masa lampau ya teman-teman. Diingatkan kembali, rumus dasarnya itu subjek ditambah atau ditambahkan dengan verb 2, lalu ditambahkan lagi dengan objek. Kemudian kita membutuhkan juga time signalnya untuk memperjelas ya teman-teman ya. Nah, contoh kalimat pertama yang Jiza buat adalah he drank alcohol last night. He sebagai subjek ya teman-teman. Drank di sini sebagai kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertamanya itu yaitu drink, meminum artinya ya teman-teman ya.
alkohol sebagai objek, last night sebagai time signal atau keterangan waktunya yang untuk memperjelasnya, teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Yang kedua, Jija telah membuat kalimat negatifnya. Kalau yang pertama tadi kalimat positifnya. Kalimat negatifnya yaitu my friend didn't invite me to his party tonight. My friend sebagai subjek, didn't. Yang untuk memperjelasnya yang kalimat negatif, did ditambah not, oke? Invite, ini kata kerja bentuk pertama. Me sebagai objek ya. Tonight sebagai time signal atau keterangan waktunya ya teman-teman. Nah, contoh yang ketiga yaitu buat kalimat tanya. Untuk kalimat tanya tersendiri, seperti yang tadi Jija telah jelaskan, si did-nya itu dipindahkan ke depan untuk kita lebih memudahkan ya. Lalu ditambahkan dengan subjek, ditambahkan dengan verb 1, ditambahkan dengan objek. Nah, did you run yesterday? Did you run yesterday? Apakah kamu telah lari kemarin? Apakah kamu lari kemarin? Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalimat positif. Ya. She bought new car 2 years ago. She bought new car 2 years ago. Artinya, dia perempuan telah membeli mobil barunya 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman dapat memahami tentang simple past tense yang telah Jija jelaskan. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang simple future tense. Nah, apa sih fungsi dari simple future tense ini? Yaitu to express something that will be done the future, atau untuk fungsinya untuk menjelaskan kalimat yang sudah direncanakan atau aktivitas kita yang akan direncanakan gitu ya teman-teman. Atau kita punya aktivitas kapan gitu, misalkan gini, saya akan pergi ke pesta besok. Nah, itu kalimat simple future tense ya. Gimana sih bentuk atau rumus cara membuat kalimat simple future tense? Nah, caranya subjek ditambah will atau should ditambah verb 1 ditambah objek. Dalam simple future tense juga kita membutuhkan time signal atau keterangan waktunya untuk memperjelaskannya. Contohnya later, tomorrow, next, atau lainnya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana Jija untuk membuat kalimat positifnya? Untuk membuat kalimat positifnya yaitu subjek ditambah will atau should ditambah verb 1 ditambah objek. Untuk membuat kalimat negatifnya kita yaitu subjek ditambah will not atau should not ditambah objek. Dalam membuat kalimat tanyanya gimana? Dalam membuat kalimat tanya yaitu will atau should-nya kita pajukan ke depan, kita majuin ke depan ya teman-teman. Lalu ditambahkan subjek, ditambahkan verb 1, verb 1, ditambahkan objek. Nah, selanjutnya Jija akan membuatkan video kalimat tentang simple future tense ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah Jija jelaskan. Selanjutnya akan membuatkan contohnya ya teman. Jija telah membuatkan contoh kalimat simple future tense. Ada 4 contoh yang telah Jija buat. Nah,
akan menjelaskan satu-satu ya. Contoh yang pertama itu tentang kalimat positif. I will come your party tomorrow. I sebagai subjek, will. Come sebagai verb one atau kata kerja pertama. Your party sebagai objek. Tomorrow sebagai keterangan waktunya untuk memperjelasnya dari kalimat simple future tense. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, simple future tense ini yaitu kalimat yang menjelaskan atau aktivitas kita yang sudah direncanakan, teman-teman. Seperti ini, I will come your party tomorrow. I will come your party tomorrow, Indonesianya, saya akan datang ke pestamu besok, ya. Kalimat kedua ini Jijah membuat kalimat tanya, ya, kalimat tanya ya, teman-teman ya. Ya, kalimatnya, they won't be happy if you don't come. They won't be happy you don't come. Apakah mereka senang jika mereka tidak datang? Ya, teman. Nah, kalimat yang ketiga ini yaitu kalimat negatif yang Jijah buat. Nah, kalimat negatif yang Jijah buat itu, they won't be you until tomorrow. Nah, they-nya ini seperti subjek. Won't be happy yaitu untuk tadi, seperti rumusnya. Subjek ditambah will atau should ditambah verb one ditambah objek. Kalau untuk kalimat tanya, si will atau should-nya ini ya teman-teman ditambahkan dengan kata not yang artinya tidak. Jadi they won't be with you until tomorrow. Mereka tidak akan bersamamu pada besok hari, ya teman-teman ya. Yang kalimat keempat ini yaitu kalimat positif. Untuk contoh yang telah Jijah buat, kalimat positifnya yaitu she will marry next year. She will marry next year. She sebagai subjek, ya teman-teman. Will. Untuk si ininya apa namanya tuh? Contohnya yang kalau kalimat simple future tense ini membutuhkan will atau should dengan verb one-nya, dengan kata kerja pertamanya. Kata kerja pertamanya married, ya. Terus next year-nya apa? Next year-nya ini yaitu time signal atau keterangan waktunya, ya teman-teman ya. Ya teman-teman, Jijah telah menjelaskan 5 kalimat dalam dasar grammar ya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah Jijah jelaskan, dapat dimengerti juga oleh teman-teman. Selanjutnya Jijah pamit. Sekian. Thank you for watching my video. Next video Jijah akan membuat yang lainnya. Ayo kita hapus. Dah, thank you.